arwah yang ada di sebelah kanannya adalah calon penghuni surga, sedangkan yang di sebelah kirinya adalah calon penghuni neraka. Pintu yang di sebelah kanannya adalah pintu surga. Kalau dia melihat keturunannya memasuki pintu itu, dia tertawa bahagia. Sedangkan pintu di sebelah kirinya adalah pintu neraka. Jika dia melihat keturunannya memasuki pintu itu, dia merasa sedih dan menangis. Maka Nabi pun memberi salam kepada Nabi Adam, lalu Nabi Adam menjawab salamnya sambil berkata, "Selamat datang wahai anak yang soleh dan Nabi yang soleh." Selanjutnya, Nabi Adam mendoakan beliau dengan doa yang baik. Setelah ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi SAW melanjutkan perjalanannya hingga sampai di langit yang kedua. Setelah memasuki langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kedua nabi itu menjawab salam tersebut, lalu berkata, "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta nabi yang soleh." Kemudian mereka mendoakan Rasulullah dengan doa yang baik. Setelah itu, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya dan sampai di langit yang ketiga. Di sini beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjawab salam tersebut sambil berkata, "Selamat datang wahai saudara yang soleh dan Nabi yang soleh." Nabi Yusuf kemudian mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya dan sampai di langit keempat. Di sini beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Idris. Nabi Idris menjawab salam tersebut sambil berkata, "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh." Nabi Idris kemudian mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya dan sampai di langit yang kelima. Di langit yang kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun memiliki jenggot yang panjangnya hampir mencapai pusar. Setengah dari jenggot beliau berwarna putih dan setengahnya lagi berwarna hitam. Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Harun. Nabi Harun menjawab salam tersebut sambil berkata, "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh." Nabi Harun kemudian mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Setelah itu, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya. Sebelum sampai di langit yang keenam, beliau melihat para nabi dan rasul bersama umat mereka masing-masing. Beberapa nabi memiliki kurang dari 10 pengikut, ada juga yang memiliki puluhan pengikut, dan ada juga yang memiliki banyak pengikut, bahkan ada yang nggak punya pengikut sama sekali. Rasulullah kemudian melewati suatu kaum yang sangat besar, saking besarnya, sampai memenuhi ufuk langit. Nabi Muhammad bertanya, "Siapa mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah Nabi Musa bersama kaumnya." Jibril kemudian memerintahkan Rasulullah untuk mengangkat kepalanya. Setelah Nabi mengangkat kepalanya, beliau melihat sekelompok orang yang jauh lebih besar daripada Nabi Musa dan kaumnya. Kaum itu memenuhi ufuk langit dari berbagai sisi. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Mereka adalah umatmu, dan di antara mereka terdapat 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab." Lalu Nabi melanjutkan perjalanannya dan sampai di langit yang keenam. Di langit yang keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab salam tersebut sambil berkata, "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh."
Nabi Musa juga mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Saat Nabi Muhammad mau meninggalkan tempat itu, beliau melihat Nabi Musa sedang menangis. Rasulullah SAW pun merasa bingung, lalu beliau bertanya, "Wahai Nabi Allah, kenapa engkau menangis?" Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus setelahku. Umatnya akan masuk surga lebih banyak dari umatku. Bani Israel mengira aku adalah anak Adam yang paling mulia di sisi Allah, padahal engkaulah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Kalau cuma engkau yang mengungguli kemuliaanku di sisi Allah, aku nggak masalah dengan hal itu. Tapi umatmu juga bersamamu mengungguli kemuliaan itu." Setelah ketemu dengan Nabi Musa, Rasulullah melanjutkan perjalanannya dan sampai di langit ketujuh. Di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah Al-Khalil. Nabi Ibrahim sedang duduk bersama kaumnya di pintu surga di atas kursi emas, sambil menyandarkan punggungnya di Baitul Makmur. Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab salam tersebut sambil berkata, "Selamat datang, wahai putraku yang soleh, serta Nabi yang soleh." Lalu Nabi Ibrahim melanjutkan, "Engkau akan berjumpa dengan Allah malam ini. Umatmu adalah umat terakhir dan yang paling lemah. Maka berdoalah untuk umatmu. Perintahkan kepada umatmu agar memperbanyak menanam pohon surga. Karena tanah surga sangat luas, subur, dan indah." Maka Nabi Muhammad bertanya, "Apa yang dimaksud dengan pohon surga itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Pohon surga itu adalah kalimat La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pohon surga itu adalah kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di tempat itu Nabi Muhammad SAW menyaksikan dua kelompok yang sangat menarik. Kelompok pertama memiliki wajah yang sangat putih, bersih, dan bersinar. Sementara kelompok kedua memiliki warna yang kurang putih, seakan-akan ada noda pada wajah mereka. Lalu kelompok kedua yang kurang putih tadi masuk ke sebuah sungai. Mereka mandi sebanyak 3 kali di sungai itu. Tiap selesai mandi, warna mereka menjadi semakin putih dan bersih. Setelah mandi yang ketiga kalinya, warna mereka menjadi putih bersih, seperti kelompok pertama tadi. Lalu mereka mendatangi kelompok pertama dan duduk bersama. Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Jibril, siapa orang yang memiliki wajah yang sangat putih itu? Dan siapa orang yang di wajahnya seakan ada noda? Lalu sungai apa ini? Kenapa mereka mandi di sini?" Jibril menjawab, "Kelompok pertama yang wajahnya sangat putih adalah orang-orang yang tidak mencampurkan iman mereka dengan dosa mereka. Sedangkan kelompok kedua yang memiliki wajah yang agak kotor adalah orang-orang yang mencampurkan amal kebaikan dengan kejelekan, tapi akhirnya mereka bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Dan sungai yang mereka masuki pertama adalah rahmat Allah, yang kedua adalah nikmat Allah, dan yang ketiga Allah memberikan kepada mereka minuman yang suci. Ini adalah tempatmu dan tempat umatmu." Setelah menyaksikan kejadian yang luar biasa tadi, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril melanjutkan perjalanan mereka ke Baitul Makmur. Lalu Nabi dan Jibril melaksanakan salat di sana. Baitul Makmur ini bisa dibilang kayak Ka'bahnya penduduk langit atau Ka'bahnya malaikat. Posisinya sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi. Dalam riwayat disampaikan, kalau ada batu yang jatuh dari Baitul Makmur, pasti batu itu akan jatuh di atas Ka'bah.